Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian rukun iman yang ketiga daripada 6 rukun iman. Yang rukun iman yang ketiga ialah percaya pada segala kitab yang turun dari langit. Nah, ini turun dari langit disebut namanya kutubus samawiyah namanya. Jadi kitab itu ada 2. Ada kutubun ardhiyah, ada kutubun samawiyah. Ada kitab itu terbit dari bumi. Kitab terbit dari bumi itu berarti karangan susunan manusia. Nah, itu namanya kutubun ardhiyah. Ardun itu kan bumi. Nah, itu berarti orang bumi. Nah, yang kedua ada namanya kutubun samawiyah. Sama tuh langit, samawiyah. Berarti kitab-kitab yang turun dari langit. Nah, artinya ulahan dari langit. Nah, itu. Nah, yang kita imani adalah kitab-kitab yang turun dari langit. Kita. Karena kitab dari langit itu seberataan adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu kalau kita belajar tafsir atau ada kitab-kitab selain tafsir, tinggi pasan lawan pondokan menuntut ilmu mengaji, usahakan di dalam tas itu tafsir tuh jangan tertindih. Jangan tertindih tafsir. Entah itu tafsir Sawi, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Marahlabid. Nah, usahakan ini tas, di dalam tas itu paling tinggi kitabnya adalah tafsir. Karena tafsir itu kan Quran. Dinta. Jangan sampai katrun nada Ibnu Aqil menindih tafsir. Karena ini bujur tolong diperhatikan. Dinta. Supaya mudahan ilmu kita berberkah. Jadi usahakan kitab itu sama itu. Jadi ada susunan kitab. Jadi tafsir itu paling tinggi. Quran itu paling tinggi karena itu kutubun samawiyah. Jangan sampai kutubun ardiyah Ibnu Aqil segala katronada atau kitab-kitab yang lain menindihi Quran, menindihi tafsir. Itu kan adab namanya. Soal adab namanya. Apalagi kacamata di atas Quran. Bener orang tua di interajen. Lawan wadah-wadahnya. Apa ngarannya itu tasmak kan ngarannya. Nah, itu jangan. Jadi usahakan jangan ada sesuatu yang menindih Al-Quran itu. Jadi usahakan Quran itu paling tinggi, paling atas, tafsir itu sama. Jadi susunannya sama itu. Bahkan ulun lihat di dalam kitab, jangan Al-Quran, kitab-kitab yang lain pun sama. Entah itu fikih, tasawuf, tauhid, atau kitab agama yang lain. Apa yuk? Haram hukumnya ma'andak duit di dalam kitab. Apalagi di dalam Al-Quran. Buka Fathul Mu'in juz 1. Jadi duit itu jangan diandak di dalam Al-Quran. Jangan Al-Quran Fathul Mu'in, I'anah atau kitab-kitab yang lain jangan diandaki duit. Bahari waktu belum mengaji suah umpat maandak juga. Di pesantren tuh umpat maandak duit di dalam kitab. Rasa aman dari tuyul. Padahal haram sekalinya. Ibu belajar Fathul Mu'in paksa menjuhut ke duit. Nah, jadi kada boleh. Jadi hormati kitab, hormati ilmu, hormati Al-Quran. Nah, jadi oleh karena itu sama itu adabnya. Jangan itu ulun lihat orang tua bahari itu kadang memberiakan lintuhot ini tinggi pada kitab. Jadi meninjak sapida itu kan ada kalau keranjang sapida. Kan meninjak sapida itu kan orang meninjak pasti lintuhot itu naik. Nah, kitab itu kan di keranjang, otomatis tak tinggi pada apa? Orang bahari ada yang menagur. Nah, pegadang kitab tuh anda ke awak aja. Nah, gitu.
Jadi orang bahari itu masya Allah tabarakallah apik banget gitu tak. Lawan kitab tuh hormat itu nang jadi beberkat tuh sama itu tak. Jadi beberkat tuh sama itu. Nah jadi sekali lagi kitab tadi ada dua, ada kutubus samawiyah, ada kutubun ardiyah. Kutubus samawiyah itu pasti kitab datang dari langit, itu pasti kalam Allah. Ada kutubun ardiyah itu adalah kitab-kitab susunan manusia. Adinta. Mudahan anak cucu kita alim-alim. Amin ya Allah. Kita beruntung isi kitab. Mengapa gerang? Karena kitab itu kan kumpulan ilmu. Nah, itu kumpulan ilmu. Nah, sambungannya adalah itu dengan tafsir, yaitu 4 kitab. 4 aja. Ini ada di bawah. Taurat, Zabur, Injil lawan Quran. Jadi ada 4 yang kita imani secara tafsir. Satu-satunya di bawah ini dengan nama-nama nabinya jar. Nah, ada kena nabinya Taurat nabi siapa? Nah, adapun yang yaitu dengan ijmal itu secara umum, nggih saja, nggih dan apa tuh sambungannya pulang? Dan turun aturan atau dan atau kada mau nyasatakan ulun pian apa tak turun kah aturan kah aturan dan aturan suhub inilah yang muktamad. Nah ada kena suhub pulang. Nah kita lihat di bawah lah, coba kita lihat. Yang pertama ada bacaannya Taurat. Taurat itu apa ta? Halus ta? Bagi. Oh. Taurat bagi Nabi Musa alaihis salam. Jebujur. Jadi Taurat itu turun kepada Nabi Musa alaihis salam. Bahasanya bahasa apa? Bahasanya bahasa Ibrani. Jadi Nabi Musa itu bahasa Ibrani. Berarti Taurat itu bahasanya Ibrani. Inta. Apabila Nabi Musa yo dapat kitab Taurat, ulun lihat di dalam tafsir, Nabi Musa dapat Taurat itu adalah 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah hari raya kita. 10 Zulhijjah. Jadi Nabi Musa sebelum dapat kitab Taurat, Allah menyuruh Nabi Musa puasa. Malam beribadah, siangnya puasa. Malamnya qiyamul lail, qiyam, siangnya siyam. Itu Allah perintahkan sama kita. Puasa Nabi Musa, malam beribadah, siang puasa. Selama apa? Selama bulan Zulqa'dah. Jadi hidup 1 Zulqa'dah sampai 30 Zulqa'dah. Berarti 30 hari, 1 bulan. Puasa Nabi Musa hendak meminta turunkan kitab. Dinto ngarannya Taurat kana. Dinto. Jadi malam beribadah, siang puasa. Mudahan kita ditolongi lah. Amin ya Allah. Kita nih siang kada puasa, malam mengaruh. Nah, itu tak. Orang bahari itu umur disayangi orang. Jadi orang malam qiyam, siang siyam. Nah, itu. Alhasil sampai 30 hari. Nah, riwayat Nabi Musa ini sekalinya memakai siwak. Lalu ditagur Tuhan. Ujar Tuhan, wahai Musa, tambahi lagi 10 hari. Tambahi lagi. Dan tambahi hujan lain. Tambahi lagi 10 hari. Aku ya Tuhan senang mencium bau mulut orang puasa. Gitu. Maksud senang itu memberi pahala lah. Itu sama dengan malaikat tah. Jangan dipadahkan malaikat itu katuju nang busuk-busuk ada. Jadi bau mulut itu bagi malaikat harum, cuma bagi hidung manusia busuk. Inta. Sama lawan api. Api bagi Nabi Ibrahim dingin.
bagi kita manusia umumnya panas. Sama lawan banyu bagi Fir'aun, lawan kaum Fir'aun. Banyu itu munya dibuka kerannya, ibaratnya keran telah itu damun darah. Cuma munya Bani Israel banyu minum. Allah Ta'ala tuh mampu menjadikan satu barang dua sifat. Mudahan paham. Supaya sangka baik kita. Kan bau mulut orang puasa itu kan udah bagus. Ya kah? Mengapa aja malaikat kudu mencium? Hadang dahulu. Tuhan menciptakan bau mulut itu puasa itu harum karena itu asar ibadah. Cuma bagi kita tetap ulun senang punya bepandir-pandir bulan puasa habis asar tuh mulai banget baunya tuh. Zuhur tuh sudah mulai sudah asar itu rahatannya. Jadi munya asar tuh munya bepandir lawan orang alangkah bagusnya ketika kita bepandir muntung tuh kita payungi. Lawan tangan juga sama itu nah. Gitu. 4 betakon guru boleh lah. Boleh. Duduk nggih. Napa pian tekonakan. Betokop sidian. Nggih guru betal lah puasa. Nah gitu. Cuma ingatakan ketika seorang bepandir hanya memayungi muntung, jangan orang bepandir memayungi hidung. Tersinggungin orang. Baiklah. Nah, dinta adabnya telah dinta munya orang bepandir kita kada usah mayungi hidung. Munya giliran seorang bepandir payungi muntung. Orang puasa karena orang berpuasa itu bau mulut itu ada. Alhamdulillah nanti cuma bau mulut bagi kita, cuma kada bau bagi malaikat bahkan harum. Nah jadi waktu itu tambah puasa 10 hari berarti 10 hari bulan apa tuh? Julhijjah. Berarti 1 Julhijjah sampai 10 Julhijjah maka turunlah kitab Taurat. Jadi di dalam tafsir ulun terdapat Taurat itu turunnya apabila 10 Julhijjah. Setelah 40 hari Nabi Musa puasanya sama itu. Orang menuntut tuh sama itu hakut talibiyar. Hakut talibi al-qurbatu. Hak orang yang menuntut tuh harus berkorban. Hidup ini siapa hendak harus berkorban. Mencintai lawan dicintai nyaman mana? Mencintai lawan dicintai nyaman dicintai daripada mencintai. Kalau mencintai seorang hendak. Jadi hakut talib kewajiban orang yang hendak itu adalah husnul qurbah, sepaling bagus pengorbanan. Seorang penghendak. Dinta cocok bahasa Arab orang yang mencintai itu muhibbun. Kalau orang yang dicintai itu mahbubun. Mahbubun itu sulasi mujarab 3 huruf. Wajah kamah bubun lain mencintai. Kalau mencintai sulasi mazid pertambahan 1 huruf. Ahabba yuhibbu ihbaban fahuwa muhibbun. Muhibbin itu orang yang mencintai. Berarti menunjukkan orang yang mencintai dengan dicintai tak nyaman. Yang dicintainya 3 huruf aja. Yang mencintai itu 4 huruf. Ditata. Jadi kada kegampangan. Jadi siapa hendak itu berkorban. Mau unjuki payung. Deng nih payung deng. Supaya tak kurang hirangnya. Rupanya hirang sudah. Nah, dinta. Saking handaknya lawan anak orang, ada nang duit pendaftaran diberiakan. Jangan tersinggung. Ya Allah, ada nang SPP ditahurakan. Man, ada lagi banget pada itu. Mulai kitab awaliyah sampai aliyah ditahurakan. Sekali tamat harus kawin kalayan. Marasnya pundukan. Itu ngernya memupuk-mupuk, sekalinya kawan mau ambil. Dinta. Lain dasar ampun saurang. Nah jadi oleh karena itu itulah muhib. Jadi hakut talib
kewajiban orang yang hendak, kewajiban orang yang menuntut itu husnul qurbati jar. Ulun tak baca di dalam tafsir surah Al-Baqarah gitu ta. Jadi punya hendak itu paksa korban. Ya mencari sapi nang telarang tuh ya ta. Seorang penghendak. Nah, gitu. Jadi hakut talibi husnul qurbati. Siapa hendak bak korban. Nabi Musa kan hendak. Nabi Musa menuntut Taurat. Nabi Musa menuntut inta turuni kitab berkorban dahula. Nah, apa korbannya? Korbannya puasa 40 hari. Jadi orang bahari itu belempah kah? Nah, diknya iya kana budu dulu, hanya iya kanas tain. Kada mau. Jadi bu untungnya sama ini di rumah tuh nah, pian mau hendak sesuatu lawan kuitan, anu dulu kurbah dulu. Amayala takarub dulu kurbah dulu itu tak sungsung bangun bemasak batu tapas basuh sapu basuh piring kuitan bangun tahajud aja kuitan apa nih siapa nak bemasak nih nak ulun maai rajin gak ada suah garing anak kada sehat buang perangai kah kada juga nah dinta aja kuitan apa nih tamu dil pada rajin sekali ini tontong bersimpun begagawi sekalinya majar kawaka tahun kawin jar nah dintu sekalinya ada yang dituntut cuma pintar caranya jadi cara menuntut itu harus takarub dulu kalau bahasa kita gawi dulu hanya upah siapa hendak duit berarti begawi ya Allah siapa hendak ilmu belajar ya Allah nah diteta siapa hendak kitab puasa kan itu bahasanya Nabi Musa nah itu kurbah namanya satu kemudian yang kedua Zabur itu bagi Nabi Daud alaihis salam jadi Nabi Daud alaihi salam Zabur ingatkan Zabur itu artinya mawa'is nasihat wujengan isinya kadida syariat lain Taurat nah Taurat itu isinya syariat bahkan ulun lihat di dalam kitab awal kitab istamalat yang mengandung itu kitab asyara'i wal ahkam adalah at-Taurat. Jadi Taurat itu awal kitab yang mengandung syariat. Syariat itu fikih, hukum, halal haram. Nah, jadi halal haram itu berlaku ketika adanya Taurat. Nah, di kitab Taurat. Yang dulu kada kaguru, yang dulu nang ada itu masalah iman je. Orang tuh punya beriman selesai. Minta jadi mun ada mulai Nabi Adam suhub nggih sampai kan Nabi Musa dapat kitab namanya suhub itu isinya jar al imanu billah wa tauhidu billah. Mudahan paham insyaallah. Dengarkan ulang. Kitab sebelum Nabi Musa isinya satu ya. Tauhid. Masalah iman masalah ma'rifah lawan Allah cucuk awaludin ma'rifatullah itu cucuk al iman itu usuluddin iman itu asal agama itu cucuk karena kitab sebelum Nabi Musa namanya suhub itu isinya seberataan hampir at-tauhid al iman billah ma'rifatullah. Jadi kada kegampangan masalah kita nang belajar malam Ahad sifat 20 nih. Ini termasuk ilmu Tuhan ini. Mengenal Allah ini ilmu Tuhan. Gitu tak. Jadi mudahan kita ma'rifah lawan Allah amin. Ilmu iman jar orang bahari, ilmu ma'rifah jar orang bahari. Ya hajata al ilmu billah. Ulun terdapat di kitab Abdalul A'mal. Sepaling abdal amal al ilmu billah itu mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu ternyata amal hati. Ini hati ini beramal.
Apa amalannya? Mengetahui, meyakini. Meyakini, mengetahui itu kan gawian hati. Jadi abdalul amal al ilmu billah. Paling abdal amal adalah berilmu, makrifah, bertauhid kepada Allah. Ternyata Taurat isinya adalah syariat. Adapun sebelum Taurat isinya adalah tauhid. Zabur ternyata Zabur tuh isinya tasawuf. Tasawuf. Cucuk Nabi Daud tuh mengapa disebut Daud? Ulun lihat di dalam kitab Nuzhah, Nabi Sulaiman itu ada diisi binatang samud. Kan ada Allah samud Nabi Sulaiman. Itu surga insya Allah. Mudahan kita surga juga. Munya kada surga kalah lawan samud. Ujar samud, nggih manoi Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, pian tahulah Nabi Sulaiman, mengapa abah pian tuh dingarani Daud dan mengapa pian dingarani Sulaiman? Nah, tahulah pian. Jadi jar Nabi Sulaiman kada tahu samutayna. Ada yang bangaran Sulaiman di sini? Nah, Sulaiman tuh bagus. Ada yang bangaran Daud? Daud tuh bagus. Dinta. Jadi ujar Sulaiman apa samud. Nah, abah pian itu jadi dingarani Daud. Daud itu adalah dawaul qalbi. Artinya orang nang maubati hati. Cocok Zabur. Zabur itu isinya tasawuf. Karena punya ilmu tasawuf pasti ilmu apa? Ilmu hati. Buang ria, buang ujub, buang sum'ah, buang penyarikan. Mudah hati kita bersih. Qad aflaha man tazakka. Mudah hati kita bersih. Ini ilmu ihsan, ilmu tasawuf, ilmu hati, ilmu qulub. Nah, itu kita orang Banjar nih kalau masalah ilmu tasawuf, masya Allah. Ketujuh, lah ketujuh. Saking ketujuhnya sampai nang sasak gini ada. Itu hati-hati. Itu hati-hati banget. Buka YouTube hati-hati. Belajaran nang bertengah malaman hati-hati. Banyak nang ilmu-ilmu nang sabuku kajar orang. Hati-hati banget, hati-hati banget. Jangan keluar daripada tasawufnya Imam Ghazali lah. Jangan keluar daripada tasawufnya Abu Yazid Al-Bastami. Itu namanya sufi. Munya kada asli namanya mutasawwifah namanya. Kayak nabi juga, ada nabi palsu itu nah. Nah, jadi tasawuf itu ada. Nah, ternyata Zabur itu isinya tasawuf. Nggih. Oleh karena itu Nabi Daud itu syariatnya Nabi Musa tetap. Mudahan paham. Tetap syariatnya Nabi Musa. Nggih, sakala madade per Zabur tah. Mengapa gerak? Karena Zabur itu isinya bukan syariat. Zabur itu isinya adalah mawaiz. Nasihat-nasihat, mauizah, isinya tasawuf jar ulun tadi. Hikmah. Nah, ditata. Luqmanul Hakim. Nya Luqmanul Hakim itu sejaman lawan Nabi Daud. Ketika Luqmanul Hakim, sidin ahli hikmah, lalu diangkat Nabi Daud jadi nabi, bahkan Nabi Daud dapat Zabur. Luqmanul Hakim sidin ampih mengajar di kitab. Sidin ampih ceramah, sidin umpat duduk lawan Nabi Daud alaihis salam. Jadi jar orang napa pian anu tuh cukup aja Daud inya ada diisi Zabur. Karena di dalam Zabur itu penuh kata-kata hikmah. Karena hikmahnya itu dari Allah lagi. Kalau Luqmanul Hakim kan hikmahnya tuh dari muntung sidin. Kalau hikmah dari Allah dengan hikmah daripada muntung manusia, taharat mana? Pasti hikmah dari Allah. Nah, ya nang Luqmanul Hakim itu anu kadama ajar, sidin menyuruh murid-murid sidin, bahkan sidin pun umpat duduk di majelis Nabi Daud alaihis salam mendengari Zabur. Kitab Zabur itu masya Allah. Ini kitab tasawuf tadi jerulun teh. Bahkan di kitab itu Nabi Daud tuh ketika membaca kitab Zabur itu pian jangan manusia, jangan binatang, jangan burung. Di kitab tuh jin aja umpat hadir. Abud iblis kehilangan anak buah.
Itu teh di kitab tuh rapat iblis. Rapat kayak apa nih? Bebuhan jin duduk-duduk mengaji juga. Adinto, lalu ada nang mau usul. Jadi mau usul sama ini kita ulah iblisai alatul malahi, alat-alat musik yang melupakan lawan Allah, melupakan lawan Zabur, melupakan lawan syariat, melupakan lawan mencari duit. Napakah anak bini asik bermusik aja. Nah, dinta. Jadi oleh karena itu ulun lihat di kitab awal-awal musik itu zaman Nabi Daud. Menandingi apa? Zabur. Karena ketika Nabi Daud membacakan, suara Nabi Daud langkar kalau suaraku Daud biar rupaku Yusuf. Berkat la ilah, apalagi semuanya. Nah, ditekan. Nah, berarti pahamannya orkes alat malahi ya kah itu adalah zaman Nabi Daud supaya orang jangan hadir ke majelis Nabi Daud alaihissalam. Itu belum terdapat di dalam kitab binta. Itu di dalam kitab. Ini pepalingan anak sembahyang gerhana. Kalau sembahyang gerhana sama ini pulang. Ketika gerhana, orang Madinah itu termasuk orang Islam menuntun keluaran pada rumah menuntun apa? Orang Yahudi. Karena Yahudi itu setiap gerhana bulan itu ketujuh keluar rumah. Nggih, atau gerhana matahari keluar rumah, apa inya memanahi ke atas, ada nang mencatok panci, mencatok biskum. Jadi kayak rame kayaknya. Jadi orang Madinah itu nonton kan rame. Jadi petunjukan, jadi Nabi Muhammad ini cerdas pintar luar biasa. Lalu timbul syariat sembahyang gerhana. Ketika timbul syariat gerhana, saya ikung-ikung tidak lagi nonton Yahudi. Mudahan paham. Nah berarti kan Nabi Muhammad ini maimbang-imbangi orang Yahudi adat nang kada baik. Jadi alangkah eloknya satu Muharram mengadakan maulitan, mengadakan tausiah, punya perlu bukan satu Muharram aja, 1 Januari. Orang betul terumpitan, ya Allah, kita adakan tausiah, kita adakan maulid, kita adakan. Cuma pintar, imbah tutup maulid hanya terumpit. Ini salahnya. Yang tengah malam bang, ceramah ada mungkin tengah malam, pintar inya ngarannya. Artinya nya dasar kayak itu, nya kayak orang main bola juga, punya orang menggol satu kita harus menggol di sebelah. Paham ya lah? Nah, jadi sama itu anunya. Nah, jadi ada siasahnya sama itu. Nah, jadi Zabur. Nah, kemudian bolang najar samud, pian tahulah Nabi Sulaiman. Mengapa pian Sulaiman? Kada tahu. Sulaiman itu artinya salimul qalbi, orang nang selamat hati. Sulaiman itu kan diambil salamat Sulaiman ya Allah, artinya salimul qalbi. Daud dawaul qalbi, Sulaiman salimul qalbi. Nah cocok. Nabi Sulaiman tuh bujurai sugih cuma kada sombong, bujurai bepangkat cuma kada angkuh. Mudahan paham insyaallah. Nah itu kita hanya jadi guru begajiin belum. Jangan orang kuitan gin kada dihiraninya. Kuitan datang di perumahan lagi bini berucapai toh jam berapa toh kada mahirani ke anak kada mahirani ke kuitan panai itu. Rupanya mama paham. Bebinian tuh dasar pemahaman. Gitu. Apalagi lawan anak. Ujar nang mamanya abahnya anak kita mulai sekarang jangan lagi dikiau utuh. Anak kita wahai ini mah ajar jadi guru mah honor begajiin belum. Oh jadi kiau apa ding omanya kiau guru. Diulang ro jam berapa ro? 11:30 dia. Menyahuti di kiau guru. Ro tuh je guru bahari belum tentu guru. Ro tuh rusak. Kada salimul kalbi lain Sulaiman lain.
lain Daud dawaul kalbi lain. Nah dinto. Jadi Zabur itu nah dinto. Jadi sudah paham lah. Jadi ulun ulang suhuf itu isinya tauhid. Paham? Kitab sebelum Nabi Musa isinya tauhid. Taurat isinya fikih. Paham? Kemudian Zabur isinya tasawuf. Sambungannya nomor 3. Kemudian Injil. Injil kan? Injil. Apa tuh? Bagi Nabi Isa alaihis salam. Bahasanya bahasa Suryani. Kalau Zabur bahasa Kibti. Ulun ulang. Taurat bahasanya Taurat Ibrani. Zabur Kipti. Injil Suryani. Ada golongan orang Suryani. Itu nyatakan tuh bahasa Injil tak? Suryani. Quran bahasa Arab. Nyatakan. Nah, Injil itu apa, Guru? Ulun lihat di dalam kitab ternyata Injil itu mengumpul fikih, tasawuf, tauhid di Injil. Cuma di kitab itu ba'dun itu sebahagian. Sebagian fikih, sebagian tauhid, sebagian tasawuf. Namanya ba'dun. Kada komplit ke kita. Masih ada kurangnya. Sengaja Tuhan juga. Dasar sengaja Tuhan juga. Itu di mana kainan nang lengkapnya? Quran. Nah, Quran itu seluruh syariat tercabur di dalam Quran. Seluruh makrifat tercabur di dalam Al-Quran. Seluruh ilmu tasawuf tercabur di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu penyempurna Injil. Bahkan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Mudahan paham insya Allah. Insya Allah paham. Itu Quran dibagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita lihat di bawah 60 suhuf. Iyalah. Napa tadi? 60 suhuf bagi Nabi Sis alaihissalam. Nabi Sis itu anaknya Nabi Adam. Ya Allah, Nabi Sis itu gegantian Habil. Kan Nabi Adam itu si Hawa itu punya betianan kamber pengantin. Laki lawan bini. Anu dua sampai 20 kali beranak. Berarti 20 kali 2 40, ya kah? 20 laki-laki, 20 bini-bini. 40. Nah, apakah bilangan 40 itu lah? Nah, itu 40. Ada sirul arba'in namanya. Gitu. Umur 40 banyak yang jadi nabi, ya Allah. Sembahyang kifayah biasanya orang mencari 40, ya Allah, itu rajin tak ada sirul arba'in tuh ada. Gitu. Nah jadi meninggal si Habil dibunuh Qabil, betianan Hawa pulang. Cuma ketika betianan anaknya seikong siapa namanya Nabi Sis. Jadi Nabi Sis itu lahir seorangan kadede ading lebinian. Anu gegantian apa? Ya bujur. Nya kullu mahjub iwat. Setiap sesuatu yang dibuang itunya ada aja gantinya. Hidup ini jangan sakit hati lah, karena setiap sesuatu yang dihilangkan Tuhan pasti ada gantinya. Nya ada gantinya. Di sisi lain ada Tuhan mengganti. Kita ini terkadang sama ini yang kita ingat tuh yang hilang, kada ingat sesuatu yang datang. Padahal yang datang itu lebih baik daripada yang hilang. Mudahan paham insyaallah. Hidup jangan sakit hati. Ini banyak orang sakit hati. Kita tukang tarang bulan curhat lawan guru. Jadi dia terang bulan, dia tukang tarang bulan anu guru anu guru. Wayah ini guru wae masya Allah tabarakallah tabung gas larang
cacariannya ngalih, terang bulannya kada payu. Han beri maras hidup tadudi wayah ini. Sabar aja. Allah pasti gantiakan yang luar biasa. Entah iman kita kah betebal, ya Allah, entah kita kah lawan Tuhan lebih dekat sama itu. Jadi kullu mahjub iwab, setiap sesuatu yang dibuang tuh pasti ada gantinya. Yang kada ada gantinya tuh Tuhan. Tuhan jangan dibuang-buang. Tuhan tuh seikong bang. Cobaan dibuang siapa ganti? Dada. Nang lain pasti ada gantinya. Ya kalau piring pecah ada lah gantinya. Ada. Bisa talangkar lagi piring nata dudi pada nah hanyar nih. Nah, dita bahasanya. Dita. Jadi sekali lagi Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an itu 4 kitab. Adapun suhuf itu bukan kitab. Cuma jar di kitab itu suhuf disebut kitab alal majazi jar. Atas majas. Nah kita lihat 60 suhuf bagi Nabi Sis alaihis salam. 30 suhuf. Kenapa pulang? Bagi Nabi Ibrahim. Kemudian 10 suhuf bagi Nabi Musa sebelum Taurat. Kita berhitung ya. 60 tambah 30. 60 tambah 30. 90 tambah 10 100 tambah 104. Nah nang gini nang kita nang belajar nang di pondok rajin. Jadi kitab itu ada 104. Di mana uli 104? 60 suhuf Nabi Sis, 30 suhuf Ibrahim, 10 suhuf Musa. Ya kalau berarti jumlahnya 100 tambah 4 yang di atas. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an berarti 104. Ulun boleh mau ulang lah. Suhuf 100 suhuf isinya apa? Tauhid. Al-imanu billah, at-tauhidu billah. Kemudian Taurat Nabi Musa isinya apa? Taurat. Syariat. Berarti fikih. Sudah paham? Bahkan awalu kutubin istamalat al-ahkam wasyara'i adalah at-Taurat, jadi kitab tafsir tak. Taurat pemulaan gitu tak. Karena sebelum Taurat itu kan suhuf. Isinya awaludin ma'rifatullah buntungai. Jadi belajar sifat 20 ini kada gampangan. Bahkan kita masuk kubur pun yang ditakuni masalah tauhid, bukan masalah fikih. Paham insyaallah? Pintar. Mudahan kita ma'rifah lawan Allah sekali lagi. Pokoknya kita himung mengaji malam Ahad maghrib pisan himung banget. Mudahan kita ma'rifah lawan Allah. Amin. Karena suhuf 100 suhuf isinya ma'rifah lawan Allah aja. Nah, kemudian Taurat itu isinya fikih. Kemudian Zabur Nabi Daud isinya apa? Tasawuf. Cocok dawaul kalbi itu cocok salimul kalbi itu cocok. Jadi Nabi Daud itu tetap fikihnya umpat Nabi Musa. Paham? Nah, ketika datang Nabi Isa itu ya nang istilah orang sebelah ada namanya kitab perjanjian lama dengan perjanjian baru. Paham juga di perjanjian? Perjanjian lama ya Taurat, perjanjian baru ya Injil. Sudah paham? Karena kedua-duanya adalah kitab syariat bebuhan Bani Israel. Sudah paham? Nah, dinta Injil itu isinya 3. Fikih masuk, tauhid masuk, tasawuf masuk. Cuma ba'dun kada kulun. Paham? Lalu datang Quran itu pun sama, isinya tauhid, apalagi fikih lawan tasawuf, cuma kulun komplek.
lengkap. Itu hebatnya Al-Qur'an. Nah, itu himung kada bisi Al-Qur'an. Himung. Ulun hanya paham mengapa orang membaca qul huwallah 3 kali sama sabigi Quran. Ulun hanya paham. Dengarkan ulun. Al-Qur'an itu bagi 3. Al-Qur'an itu bagi 3. 1/3 Al-Qur'an isinya adalah al-imanu billah. Masalah keimanan lawan Allah. 1/3 Quran itu al-imanu billah. Nah, 1/3 Al-Quran yang kedua isinya adalah syariat, halal haram. Kalau tafsirnya ngarannya tafsir Ibanatul Ahkam. Ayat wudu, ayat tayamum, ayat talak, ayat nikah, ayat sembahyang, ayat haji, ayat puasa. Itu 1/3 Quran itu syariat, fikih. Nah, 1/3 Al-Quran adalah kisah-kisah. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, kisah Fir'aun, kisah itu perasaan ulun isinya 2. Karakter baik Nabi, karakter jahat Fir'aun. Berarti ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah, ada takhliyah, ada tahliyah. Paham? Takhliyah dengan tahliyah itu adalah ilmu tasawuf. Ma huwa tasawuf? At-tasawuf ialah at-takhliyah wa tahliyah. Berarti di dalam kisah itu isinya tasawuf. Jangan umpat sifat Fir'aun, itu sifat mazmumah. Turuti sifat Nabi Musa, itu sifat mahmudah. Paham? Berarti 1/3 Al-Quran itu kisah. Kisah itu punya digagai, isinya akhlak tasawuf. Sudah paham? Baca manakib itu bagus gak? Bagus, itu tasawuf. Biarlah. Nah, mudahan paham insyaallah. Insyaallah paham. Nah, jadi sekali lagi berarti 1/3 Al-Quran tahu. Qul huwallahu ahad itu isinya apa? Tauhid. Berarti punya 1/3 kita baca 3 kali. 3 kali 1/3 3/3. 3 bagi 3 1. Siapa membaca qul huwallah 3 kali sama membaca sebiji hanya paham. Karena Quran itu 1/3-nya tauhid. Tauhid itu tercabur di dalam qul huwallahu ahad. Munya dibaca 3 kali sama sebiji Quran. Nyar paham lah. Nah, itulah keuntungan kita umat Nabi Muhammad. Kada ada orang yang paling beruntung kecuali umat Nabi Muhammad. Mudahan kita ketujuh baca Quran. Kita punya tak baca Quran, tak baca suhuf. Punya tak baca Quran, tak baca Jabur. Punya tak baca Al-Quran, tak baca Injil. Bahkan Quran itu lengkap, cocok. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hafal kenakan. Alif lam di Alkitab itu jar alif lam istigrak hasa isul afrad. Istigrak itu artinya gerak-gerak tuh lamas tinggalam. Istigrak itu menuntut tinggalam. Seluruh kitab-kitab tacabur. Tahu tacabur? Punya tacabur itu tinggalam enggak? Kamana tinggalamnya? Di dalam Al-Qur'an. Kemudian rukun iman yang keapa? Yang keempat, percaya kepada segala rasul. Anu ulun kada menyambung karena nabinya salawi panjang. Jadi insya Allah kita sambung malam Ahad akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak beumrah bahaji. Mudahan anak cucu kita saleh salihah. Yang paling penting mudahan mati kita husnul khatimah. Amin ya Allah.